santriwan santriwati, assalamualaikum calon surga surgawi, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama yang kita sayangi, hormati, takdimi dan kita cintai, yaitu Abid dan Umi selaku pimpinan Pondok Pesantren Darus Salam, yang semoga disehatkan terus badannya, dipanjangkan umurnya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan keluarga besarnya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang saya hormati dewan juri yang ada di depan saya ini, semoga dilancarkan aktivitas-aktivitasnya dalam sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Amin dong. Tanpa banyak berhajat begini begitu, tidak saya di sini untuk melihat kecil, apalagi melihat siswa lagi pakai baju kecil. Tapi berkalinya saya di sini untuk bertausiah Islam yang berjudul 3 tanda orang munafik. Santri, tahu apa itu munafik? Pada tahu jangan yang diam-diam baik. Kalau yang belum tahu, oke, biar saya yang kasih tahu. Soalnya kalau kita jawab, jadi munafik itu adalah ketidakloyalan antara pengakuan mukmin dengan sikap dan tingkah laku. Dan munafik ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada dusta, yang kedua ingkar janji, dan yang ketiga khianat. Karena sudah tercantum dalam hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiqi salatun idza kadzaba wa idza wa'ada wa idza tumina qan. Sadaqallahu yang artinya tanda munafik itu ada 3 macam. Bila ia berbicara maka ia berdusta, dan apabila ia mengingkari janji dan bila ia berjanji ia mengingkarinya, dan apabila ia diberi amanah maka ia mengkhianatinya. Nah, sudah jelas bahwa dalam hadis tersebut maka ingkar janji itu ada 3. Di sini saya di sini untuk menjelaskan munafik satu persatu. Yang pertama ada dusta. Santri-santri di sini masih ada suka dusta atau bohong nggak? Kalau santri-santri di sini masih ada suka dusta, maka santri-santri di sini termasuk orang yang munafik. Dan dusta ini salah satu sifat munafik atau sifat yang tidak disukai oleh Allah. Dan perilaku dusta ini berarti sejauh-jauhnya karena dusta ini bisa mengatakan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita selaku santri atau umat muslim, maka kita wajib bersikap jujur, karena jujur bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah tercantum dalam hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum bisidqi fa inni sadqa ya'til bari fa inna ilal bari ya'til jannah. Al-hadis sadaqah, yang artinya hendaklah kalian semua bersikap jujur, karena jujur ini bisa mengantarkan kalian kepada kebaikan, dan kebaikan bisa mengantarkan kalian kepada surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jauhilah sikap dusta, karena dusta ini bisa menyatukan manusia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah jelas dalam hadis tersebut, apabila kalian sering berdusta, maka kalian akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang santri-santri di sini mau masuk neraka gara-gara sering dusta atau bohong? Makanya kalau santri di sini nggak mau masuk neraka gara-gara dusta,
mengikat janji. Apabila kalian berjanji kepada seseorang dan kalian mengingkarinya, maka kalian termasuk orang-orang yang munafik. Karena ingkar janji sudah, karena janji itu akan diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat kelak. Karena sudah tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afu bil ahdi inna ahdi kana mas'ula. Sadaqallahul adzim. Yang artinya, dan penuhilah janji, karena janji akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Nah, sudah jelas dalam ayat tersebut, apabila kalian harus memenuhi janji-janji yang belum kalian penuhi di hari-hari sebelumnya. Dan yang ketiga itu ada dusta. Apabila kalian diberi amanah oleh seseorang, mau itu guru, orang tua, pengurus KPUI, orang gila. Emang kalian mau dikasih amanah sama orang gila yang benar? Kita dan sampaikan amanah itu kepada orang yang benar menerimanya, karena amanah ini dan yang sampaikan mengkhianatinya, karena khianat itu sifat tercela, sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kalian harus menyampaikan amanah kepada orang yang benar menerimanya, karena sudah tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Yang artinya sampaikanlah amanah kepada orang yang benar menerimanya. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Undur matkola, walakan durmat kola. Dia apa yang disampaikan dan dia sampai menyampaikan. Akhirullah.